Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pernah membagikan pengalaman saya, peristiwa di mana beberapa hari sebelum bapak saya meninggal, bapak melihat dua pemuda tampan-tampan di depan kamarnya, tapi beliau hanya melihat separuh badan ke atas. Dan ternyata apa yang Bapak lihat tersebut adalah sebuah firasat bahwa Allah akan memanggil beliau. Dan memang benar, setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian Bapak dipanggil oleh Allah. Kemudian 3 hari setelah meninggalnya Bapak, saya mendapat mimpi Bapak menunjukkan tempat di mana beliau sekarang berada, tempat yang sangat indah, dan semoga ini adalah petunjuk dari Allah bahwa Bapak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Akan tetapi, setelah meninggalnya Bapak ada peristiwa yang saya alami, yang saya rasa ini adalah petunjuk dari Allah kepada saya untuk berhati-hati dalam bertingkah laku, dalam bersikap sebagai seorang anak, di mana kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan dari petunjuk yang saya dapatkan tersebut, saya menjadi yakin bahwa orang-orang yang sudah meninggal tetap bisa merasakan kejadian yang ada di dunia, terutama amal-amal ibadah, bahkan dosa-dosa yang mereka tinggalkan. Salah satunya adalah anak-anak yang ditinggalkannya. Apa yang diperbuat oleh anak-anak bagi orang-orang yang sudah meninggal bisa berdampak kepada orang tuanya. Entah itu kebaikan, bahkan juga keburukan, bisa berimbas kepada keadaan orang tua yang berada di alam kubur. Wallahu alam. Tapi peristiwa yang pernah saya alami ini bagi saya menjadi petunjuk bagi yang ditinggalkan agar berbuat baik, agar kedua orang tua kita yang sudah meninggal bisa merasakan keindahan dari kebaikan yang kita lakukan di dunia sebagai anak-anaknya. Peristiwa ini terjadi ketika waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Anak saya 3 orang dan selisih usia mereka sangat dekat. Waktu itu hari-hari saya terasa sangat lelah karena saya harus bekerja, dan kemudian setelah pulang kerja saya harus merawat anak-anak saya sendiri karena pembantu minta pulang di sore harinya dan tidak menginap. Pada suatu hari waktu maghrib tiba, saya sholat maghrib dan setelah itu saya melihat anak-anak saya sudah tertidur. Kemudian saya waktu itu merasakan lelah yang luar biasa di tubuh saya karena seharian bekerja dan kemudian merawat mereka. Badan saya waktu itu terasa sangat-sangat lelah dan mengantuk luar biasa. Karena kelelahan yang luar biasa, saat itu saya berniat untuk tidur dulu sebelum sholat isya dan bertekad untuk nanti akan bangun untuk melaksanakan sholat isya. Tapi ternyata niat saya untuk bangun untuk sholat isya tidak sesuai apa yang saya harapkan. Saya ternyata tertidur sampai pagi, subuh baru bangun. Dan hari itu saya telah meninggalkan sholat isya. Saya sangat menyesal
Dan saya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi hal tersebut. Saya akan berusaha untuk tidak mengulangi, meninggalkan sholat lagi. Akan tetapi besoknya ternyata setelah sholat maghrib dan saya lihat anak-anak saya sudah tertidur, saya kembali tidak bisa menahan rasa kantuk yang luar biasa karena kelelahan yang saya rasakan. Saat itu kemudian saya berjanji kepada Allah, insya Allah malam ini saya harus benar-benar bisa bangun. Saya akan benar-benar bangun ya Allah. Insya Allah saya akan benar-benar bangun dan melaksanakan sholat isya setelah saya tidur untuk menghilangkan lelah saya. Kemudian saya tidur. Dan di saat saya tidur, tiba-tiba saya mendengar suara memanggil saya untuk meminta tolong. Suara itu kemudian membangunkan saya. Saya duduk di tempat tidur dan di balik kelambu di luar saya melihat bapak saya berdiri bertelanjang dada. Kemudian saya melihat ada seperti jaring laba-laba yang melingkari tubuh bapak. Jaring laba-laba itu persis seperti jaring laba-laba yang berwarna putih, kemudian tipis dan lembut. Jaring laba-laba itu seperti mengikat tubuh bapak, berputar mengelilingi tubuh bapak. Saya terkejut sekali dengan apa yang saya lihat. Seketika saya berteriak, astagfirullah. Dan ketika saya beristighfar dengan teriakan tersebut, seketika itu juga bapak menghilang. Saya segera melompat dari tempat tidur dan melihat jam dinding, dan jam dinding menunjukkan pukul 12 malam tepat. Segera saya berlari mengambil air wudhu dan sholat isya. Kejadian ini mungkin tidak semua orang bisa mempercayainya, tapi saya tetap berusaha untuk menyampaikan ini dengan harapan semoga Allah memberikan hikmah hidayah kepada kita-kita semuanya yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebagai petunjuk, sebagai pelajaran, agar kita berhati-hati dalam bersikap bertingkah laku. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, kelalaian kita, bukan hanya nanti berimbas kepada diri kita, tetapi ternyata juga akan berimbas kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kejadian itu saya bertanya, mengapa dengan apa yang saya lakukan, dengan dosa yang saya lakukan, mengapa bapak yang ikut menanggungnya? Saya mencoba untuk kembali mengingat sosok bapak. Bapak adalah sosok yang saya ketahui sangat-sangat ikhlas, penyabar, dan sangat baik. Kasih sayangnya yang luar biasa kepada sesamanya sangat saya ketahui dengan baik. Tetapi kenapa Bapak bisa menanggung akibat dari kelalaian saya sholat? Saya kemudian mengingat bahwa apakah mungkin karena Bapak waktu masih ada dan kami masih kecil-kecil, Bapak tidak ikut Ibu untuk selalu mengingatkan kami sholat. Bapak selalu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tetapi
yang selalu mengingatkan sholat adalah ibu. Mungkin waktu itu Bapak tidak ikut mengingatkan sholat karena ketika beliau melihat ibu mengingatkan kami untuk sholat, kami sudah melaksanakannya sehingga beliau tidak harus menyuruh kami lagi. Apakah hal tersebut yang membuat Bapak harus ikut menanggung kelalaian, kekhilafan kami ketika tidak melaksanakan sholat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengerti dengan benar rahasia Allah, banyak hal yang pasti saya tidak tahu, tapi dari sini kemudian saya menyimpulkan bahwa saya sebagai anak harus berhati-hati. Saya sebagai anak harus bersikap baik, berusaha untuk beribadah dengan baik, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang tua saya. Sebagai manusia yang sangat lemah, pasti kita mempunyai kelalaian. Kita tentu punya sesuatu yang tidak semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Dan saya sekarang sebagai orang tua, saya mohon petunjuk pada Allah untuk bisa mendidik anak saya dengan baik, bisa menyampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya berharap anak-anak saya, keturunan saya nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah yang akan berada selalu di jalan Allah, sehingga mereka akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Juga mereka adalah anak-anak yang bisa membahagiakan, bisa mendoakan orang tuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.